Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Ramadhani. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sampul dan penulisan sampul dan estetikanya. Kemudian kita sudah membahas daftar isi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 1 atau pendahuluan. Kemudian jika waktunya memungkinkan, kita akan bahas bab 2 dan juga bab 3. Tapi kalau waktunya kepanjangan, maka videonya akan saya bagi-bagi. Nah, pada bab 1 terdiri dari latar belakang. Latar belakang ini itu kita jelaskan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Jadi kita bahas dari hal yang umum dulu ke hal yang khusus. Nah, karena judul saya adalah peranan guru dalam pembinaan akhlak terhadap siswa pengguna aplikasi TikTok. Jadi, untuk hal umumnya saya bahas dulu apa itu akhlak secara umum. Saya cantumkan hadis. Kemudian saya jelaskan lebih banyak lagi tentang akhlak, baru kemudian saya mulai masuk ke apa itu TikTok. Nah, di sini saya jelaskan dulu bagaimana munculnya aplikasi ini, bagaimana siswa banyak menggunakan ini, baru kemudian saya jelaskan apa itu TikTok. Nah, itu adalah hal yang umum. Nah, setelah saya jelaskan secara umum, baru saya masuk ke hal yang khusus. Hal yang khusus ini berkaitan dengan masalah-masalah yang kita jumpai pada saat observasi. Nah, itu adalah hal yang khususnya. Jadi, masalah yang inti masalahnya kenapa kita mengangkat judul ini, karena kita menjumpai bahwa peserta didik seperti ini, lingkup sekolah. Nah, itu baru kita jelaskan, baru kita simpulkan, bisa kita cantumkan hadis lagi atau ayat, biar lebih kuat latar belakang kita. Jadi dosen akan terkesan ketika kita memiliki latar belakang yang di dalamnya ada kita cantumkan hadis atau ayat yang berkaitan dengan masalah yang kita angkat. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan secara rinci lagi. Jadi untuk skripsi ataupun makalah itu sama penulisannya. Jadi untuk masuknya itu kita kasih masuk paragrafnya ini 1,5, kemudian jarak setiap kalimatnya itu 1,5 juga. Kemudian ini itu tulisan Arab, kita gunakan tradisional Arabic ukuran 18. Nah, untuk terjemahannya kita tulis miring dengan jarak 1. Jadi ini kita tulis miring dan jangan lupa kita pakaikan catatan kaki. Nah, catatan kaki itu untuk hadis kita ambil di perpustakaan. Jadi kita tidak boleh membuat catatan kaki berdasarkan sumber dari Google. Jadi kita ambil di perpustakaan untuk di kampus IAIN sendiri. Nah, ini sama masuknya 1,5 juga. Kemudian ini kita pakaikan ayat. Kemudian di batasan masalah ini membahas tentang hal-hal yang ingin kita kaji atau teliti biar penelitian kita tidak terlalu luas cangkupannya. Jadi kita batas-batasi. Misalkan objek yang dikaji ini menitik beratkan pada peranan guru. Kemudian baik di dalam kelas maupun di luar kelas atau intinya lingkungan sekolah, peranan guru yang dicari. Kemudian bagaimana realitas penggunaan aplikasi TikTok-nya ingin kita cari tahu. Kemudian yang dimaksud adalah guru PAI kelas 10, 11, 12. Nah, peserta didik yang akan difokuskan itu jenjang apa saja dan yang kita wawancara itu berapa orang. Jadi kita cantumkan biar jelas di batasan masalah kita. Nah, untuk rumusan masalah
itu saya sarankan tidak usah banyak-banyak, cukup 2, dan gunakan rumusan masalah yang tidak terlalu rumit, tidak terlalu susah untuk diteliti, dan mudah, karena memudahkan kita juga untuk meneliti nanti. Nah, tujuan penelitian dan manfaat. Bedanya dengan makalah itu tidak memakai manfaat, tidak memakai tujuan, tapi tidak memakai batasan masalah. Jadi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan itu saja kalau makalah. Nah, penulisannya sama. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah ketika menulis catatan kaki, ini kan ada kata hal atau nomor. Nah, jadi kita harus konsisten. Kita menggunakan kata hal kah, atau biasa orang menggunakan huruf H saja, dan tulisan halnya itu juga bagaimana? Huruf hal besar kah, seperti ini, atau begini. Jadi untuk penulisannya itu bebas. Yang penting dia konsisten, tidak berubah-ubah. Sama catatan kaki di sini menggunakan kata hal ini dengan yang di atas. Nah, kita gunakan kata no saja, artinya nomor. Nah, untuk kita gunakan kata hal. Nah, untuk di bab 1 itu setiap bab kita mulai catatan kakinya itu dari nomor 1 semua. Jadi sama dengan di bab 2. Bab 2 juga kita mulai dari nomor 1 kembali. Nah, nomor 1. Untuk nomornya berada di bawah untuk setiap bab, tapi setelah itu di atas. Nomornya diletakkan di atas. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, penelitian yang relevan. Nah, di pedoman tidak dijelaskan bahwa bagaimana penulisannya. Intinya dijelaskan di situ penelitian terdahulu yang relevan, tentang penelitian yang berkaitan dengan skripsinya kita. Nah, sebelum kita cantumkan, kita bahas dulu pengertiannya. Pengertiannya tidak boleh kita bagian A langsung tabel, itu salah, tidak memenuhi estetika penulisan. Jadi kita jelaskan dulu, baru kita buat tabel. Nah, ditabelkan sebenarnya ada dosen yang menyarankan untuk dibuatkan tabel, ada juga tidak. Jadi lebih bagusnya kita buatkan tabel biar dia lebih jelas, singkat, padat mengenai perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, selain itu kita juga jelaskan di sini di bawahnya apa saja yang diteliti oleh apa saja hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Apa hasilnya yang didapat. Nah, paling tidak itu kita gunakan 3 penelitian terdahulu yang relevan. Nah, baru kemudian kita masuk ke landasan teori. Di landasan teori baru kita jelaskan masing-masing semua penjelasan dari judul kita, mulai dari apa itu guru pendidikan agama Islam, apa itu akhlak, apa itu TikTok. Nah, jadi kita jelaskan dari awal. Nah, di sini saya menggunakan kata diskursus. Kenapa saya tidak menggunakan kata kajian? Teman-teman bisa cari di aplikasi KBBI mengenai makna kata dari kata diskursus dengan kata kajian teori. Nah, saya menggunakan kata diskursus karena ini saya rasa lebih tepat. Nah, kemudian di sini saya sudah menjelaskannya. Dari nomor 1 baru bagian A ini sama. Jadi dari huruf besar 1A itu semua rata. Kita mulai dari 0. Nah, ini baru kita masuk 1,5. Nah, kalau ada ayatnya, baru kita lebih bagus lagi kalau ada ayatnya.
tetap kita gunakan catatan kaki. Untuk catatan kaki pada ayat itu kita ambil saja di Al-Quran. Jadi Al-Quran ayat berapa? Ini Kementerian Agama, terjemahan halaman berapa. Nah, halaman berapa, bukan ayatnya yang dicantumkan, tapi halaman berapa surah ini yang kita ambil. Lanjut. Nah, baru kita jelaskan apa itu pembinaan akhlak. Baru kita jelaskan, makin banyak penjelasannya makin bagus. Kita jelaskan aplikasi TikTok. Tapi kalau kita menjelaskan di bawahnya itu harus kita simpulkan pendapat kita sendiri. Begitu. Jangan semua kita ambil dari jurnal ataupun skripsi, tetapi jurnal ataupun buku. Jadi kalau untuk yang ini itu kita ambil dari jurnal atau buku, kecuali kita ambil penelitian yang relevan, itu kita ambil, boleh kita ambil dari skripsi. Tapi kalau untuk penjelasan seperti ini itu kita boleh ambil dari jurnal ataupun buku saja, tidak boleh dari skripsi ataupun apalagi makalah ataupun blogger-blogger, karena setiap orang bisa jadi blogger dan itu tidak ilmiah. Dikatakan materinya tidak ilmiah kalau kita ambil dari blogger. Kemudian masuk di kerangka pikir. Nah, sebelum kita buatkan tabel seperti ini, kerangka pikir, kita jelaskan dulu terlebih dahulu. Ini sudah masuk baru bab 2. Nah, sekarang kita masuk di bab 3. Di bab 3 sama, jadi nomornya ada di bawah, kemudian kita mulai dari 1. Nah, ini sama, masuknya 1,5, kemudian ukurannya 12. Oh iya, satu lagi yang mau saya jelaskan, bahwa untuk setiap judul subbab itu kita miringkan. Jadi ada dosen yang menyuruh untuk memiringkan, ada juga tidak. Karena tidak ada penjelasan di buku pedoman, jadi dosen tidak menyalahkan mahasiswa karena tidak ada di buku pedoman. Jadi tidak ada alasan dosen untuk memberikan, tapi sebenarnya itu dimiringkan, teman-teman. Dimiringkan. Tinggal kita kontrol I. Jadi setiap subbab itu kita miringkan. Nah, kita lanjut. Ini jadi baik. Jadi semua itu, semua yang ini, subbab, anak bab, cucu bab, ampunya bab, itu tetap di angka 0. Kita mulai dari angka 0. Nah, bab 3, pendekatan dan jenis penelitian, kemudian lokasi dan waktu penelitian, definisi istilah. Definisi istilah ini mengenai apa sebenarnya itu pembinaan akhlak yang kita maksudkan sebagai peneliti. Bukan ini pengertian ini itu pengertian yang dimaksudkan oleh peneliti atau penulis, bukan dari jurnal ataupun buku. Nah, tapi boleh kita ambil kalimat dari buku, tetapi yang kita maksud itu seperti apa, itu pembinaan akhlak. Kemudian aplikasi TikTok itu seperti apa. Nah, guru pendidikan agama Islam itu seperti apa yang kita maksudkan di penelitian kita. Karena setiap orang berbeda-beda dalam mendefinisikan sesuatu. Jadi di sini kita ada definisi istilah. Nah, definisi istilah ini baru kita jelaskan apa yang kita maksudkan. Kemudian ada data dan sumber data, ada instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis data, kemudian pemeriksaan keabsahan data, ada triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Nah, kemudian di daftar pustaka. Di daftar pustaka itu kita tidak usah memberikan halaman, nomor halaman. Jadi cukup nomor saja, nomor halaman tidak usah. Tahun terbit boleh kita masukkan. Nah, kalau ada seperti ini, berarti ini adalah buku ya teman-teman, bukan jurnal. Kalau jurnal itu di pedoman dijelaskan bahwa 5 tahun terakhir boleh kita lihat sebagai rujukan. Tapi di bawah dari itu tidak boleh.
Jadi saya ambil itu paling standar 2019. Kalau buku itu bebas mau tahun berapa, yang penting itu bukan jurnal. Yap, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk bertanya, karena malu bertanya, revisi terus. Ya, seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.